Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai menyembah adalah memuja, memuji, dan menaati. Hampir dapat kita pastikan jawaban tentang pertanyaan wirid atau dzikir apa yang paling utama atau paling baik. Jawabannya adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Namun jika kita tanya apa artinya menyembah, maka jangan heran jika banyak orang yang terdiam, ragu, tidak yakin untuk menjawabnya. Hal ini wajar bila dilihat betapa jarangnya kita melatih diri untuk kontemplasi atau merenungkan segala sesuatu agar paham. Budaya taklid yang masih kental sungguh menjadi masalah, karena kita tidak terbiasa untuk dilatih berpikir. Bagi kita yang telah mencicipi pencerahan hidup, pastilah menyayangkan hal seperti ini. Akal sebagai anugerah terbesar bagi manusia akan kehilangan fungsi maksimalnya bila anak-anak kita yang sedari dini hanya disuruh menghafal dan menghafal, namun tanpa melatih nalar atau berpikir. Gerakan massal menghafal Al-Quran, contohnya adalah one day one juz, satu hari satu juz menghafal Quran, akan sia-sia bila tidak diimbangi memahami makna atau tahu artinya. Bagaimana kita dapat menjadikan Quran sebagai pedoman hidup jika kita tidak paham sama sekali? Pastilah firman-firman Allah itu tidak akan bisa kita amalkan. Contoh sederhananya adalah surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Anak-anak kita yang baru berumur 4 tahun itu pun rata-rata sudah hafal surat tersebut. Namun jika bicara tentang pelaksanaannya, bahkan mayoritas orang-orang dewasa pun tidak sanggup melakukannya. Kata Ahad atau Esa selama diartikan satu, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungannya dengan ikhlas. Beda halnya jika kata Esa atau tunggal dimaknai dengan kesatuan, di mana kesatuan adalah gabungan dari pecahan-pecahan atau serpian-serpian yang dijadikan satu. Hal ini selaras dengan kalimat Allah SWT meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu yang tidak terhingga jumlahnya dan segala macamnya dijadikan satu. Itulah arti kata Esa. Maka jika dikatakan bahwa Tuhan Maha Esa, itu berarti Tuhan Maha meliputi segala sesuatu. Tidak ada segala sesuatu apapun yang bukan bagian darinya. Semua makhluk hidup termasuk manusia. Semua peristiwa termasuk musibah. Semua sifat, bentuk, warna, rasa, dan apapun yang dapat kita sebutkan, tidak ada yang bukan bagian dari Dia. Nah, jika telah mencapai kesadaran seperti inilah, baru dapat dipahami bahwa surat Al-Ikhlas mengandung ajaran-ajaran atau nilai-nilai tentang hidup yang penuh dengan keikhlasan. Jadi tidak cukup hanya dengan dibaca atau dihafal saja dapat menjadikan kita orang yang ikhlas. Ini sama halnya dengan kita yang setiap hari wiridan la ilaha illallah, yang sering diartikan tiada Tuhan selain Allah. Tetapi kita tidak pernah paham pelaksanaan menyembah Allah itu seperti apa. Sehingga tidak jarang
apa yang kita lakukan sama sekali tidak menyembah Allah? Benarkah yang dilakukan seorang artis yang selalu ingin viral, ingin terkenal dalam rangka menyembah Allah? Benarkah seorang pedagang yang selalu ingin dapat untung sebesar-besarnya dalam rangka menyembah Allah? Benarkah seorang caleg, cabup, cagup, atau capres ketika mencalonkan diri dalam rangka menyembah Allah? Benarkah seorang dai, penceramah, atau pengkhutbah ketika dia berceramah dalam rangka menyembah Allah? Benarkah orang tua yang mengabdikan diri kepada anak-anaknya dengan cara membesarkan dan mendidik anak mereka dari kecil hingga dewasa dalam rangka menyembah Allah? Lalu bagaimanakah yang sebenarnya pelaksanaan menyembah Allah atau pelaksanaan berla ilaha illallah itu? Selama kita belum di maqam ma'rifat, selama belum mengenal jati diri Allah, selama belum mampu menempuh perjalanan ke dalam diri sendiri, maka mustahil kita bisa berla ilaha illallah. Selama kita belum sadar bahwa hakikat hidup itu adalah Tuhan itu sendiri, maka bertuhan adalah omong kosong. Selama kita belum mampu menghilangkan aku yang palsu, maka aku yang asli tidak akan muncul. Selama kita belum mengalami kiamat, yaitu menghancurkan ego dan membangkitkan kesadaran Tuhan, maka kita tersesat sejauh-jauhnya. Mana mungkin ada alat bergerak sendiri? Mana mungkin ada lukisan tanpa pelukis? Mana mungkin jasad hidup tanpa roh? Mana mungkin manusia hidup tanpa Tuhan? Selama kita sadar Tuhanlah yang hidup, Tuhanlah yang menggerakkan, manusia hanyalah alat yang digunakan untuk mewujudkan kehendak Tuhan, maka apapun yang kita lakukan adalah menyembah Tuhan, memuja, memuji, dan menaati apa perintah Tuhan. Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggantikan kata menyembah. Memuja-muja, memuji-muji manusia, namun lupa yang menciptakan manusia adalah salah besar. Menyembah manusia adalah salah besar. Sesama ciptaan tidak boleh saling menyembah. Hanyalah Sang Pencipta yang boleh disembah. Hal ini selaras dengan dalil Quran Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Hanyalah Tuhan yang boleh disembah, yaitu Sang Pencipta. Sedangkan perbuatan apapun hakikatnya adalah Tuhan pelakunya. Dengan demikian, yang disembah adalah Tuhan dan yang menyembah adalah Tuhan itu sendiri. Sadarkah kita akan hal itu? Yakinkah kita akan hal itu? Tuhan memuja, memuji, dan menaati dirinya sendiri. Bukankah memang demikian? Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.